Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ibrana Shitamuti dari Prodi Akuntansi 20E akan mempresentasikan hukum bisnis bab 1 mengenai sistem dan sumber hukum. Yang pertama, ada definisi hukum. Jadi sebenarnya hukum sendiri itu tidak dapat didefinisikan, apalagi tidak dapat dilihat, tetapi hukum sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena hukum itu mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, tidak terkecuali mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan masyarakat lainnya. Lalu di sini menurut ahli SM Amin, hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban dapat terjaga. Di sini ada 4 unsur-unsur hukum. Yang pertama, peraturan yang mengatur tingkah laku manusia. Jadi hukum sendiri mengatur tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia atau manusia bertindak sesuai dengan norma yang ada. Lalu yang kedua, peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi. Jadi hukum ini harus dibuat oleh badan-badan resmi agar terhindar dari penyelewengan hukum. Yang ketiga, peraturan yang bersifat memaksa. Kenapa harus memaksa? Agar masyarakat ikut serta dalam mengikuti peraturan hukum ini dan jika tidak dipaksa nantinya masyarakat seakan-akan tidak akan peduli dengan akan hukum tersebut atau peraturan tersebut. Yang keempat, yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi. Ini juga salah satu bentuk agar masyarakat harus dipaksakan mau tidak mau, suka tidak suka mengikuti aturan atau hukum ini. Lalu ada tujuan hukum. Jadi sebenarnya tujuan hukum itu juga tidak dapat dijelaskan secara rinci atau teoritis karena hukum itu tidak mempunyai tujuan tersendiri melainkan yang mempunyai tujuan adalah manusia. Dan hukum ini itu adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan manusia tersebut. Jadi di sini juga ada menurut ahli Roscoe ada 12 tujuan hukum yang kemudian dipersempit oleh kita menjadi 4, yaitu pertama menjaga ketentraman dan kedamaian masyarakat, yang kedua menyelesaikan suatu perselisihan yang terjadi dalam masyarakat dengan seadil-adilnya, ketiga memelihara status quo. Jadi status quo itu adalah keadaan di mana mengikuti keadaan yang sudah ada atau terdahulu. Yang keempat mengadakan perubahan dalam masyarakat atau biasa disebut social engineering. Selanjutnya di sini ada sumber-sumber hukum. Jadi sumber-sumber hukum adalah hal-hal yang menimbulkan aturan bersifat memaksa. Dan sumber hukum ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sumber hukum material. Kalau sumber hukum material ini tempat dari mana materi hukum diambil, jadi merupakan faktor pembantu pembentukan hukum yang dapat ditinjau dari berbagai sudut. Lalu yang kedua ada sumber hukum formil. Untuk sumber hukum formil ini dibagi menjadi 6. Ini ada undang-undang, ada kebiasaan, ada jurisprudensi, traktat, agreement, dan juga doktrin. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dari undang-undang. Jadi undang-undang sendiri adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang diadakan dan dipelihara oleh negara. Dan undang-undang ini dibagi menjadi 2, yaitu undang-undang formil dan juga undang-undang material. Untuk UU formil ini kepuasan atau keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya. Jadi undang-undang ini juga dibuat oleh Presiden dan DPR. Lalu yang kedua ada undang-undang material. Kalau undang-undang material ini adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. Lalu yang kedua ada undang-undang material. Jadi undang material ini adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung kepada setiap penduduk. Dan selanjutnya ada kebiasaan. Kebiasaan itu adalah perbuatan manusia yang tetap dan terus berulang. Yang ketiga ada jurisprudensi. Jadi jurisprudensi ini adalah putusan hakim pengadilan yang mengikuti atau mendasarkan putusan hakim terdahulu dalam perkara yang sama. Dan di sini terdapat 3 alasan kenapa seorang hakim itu harus mengikuti 2 putusan hakim yang lain atau putusan hakim yang terdahulu. Yang pertama karena psikologis. Jadi seorang hakim mengikuti putusan hakim lainnya karena kedudukannya itu lebih tinggi. Karena hakim adalah pengawas hakim di bawahnya. Jadi putusan hakim yang lebih tinggi itu mempunyai gezak atau privilege karena dianggap lebih berpengalaman. Lalu kedua ada praktisi. Jadi mengikuti 2 putusan hakim lain yang kedudukannya lebih tinggi yang sudah ada. Karena jika putusannya beda dengan hakim yang lebih tinggi, maka pihak yang dikalahkan akan melakukan banding atau kasasi kepada hakim yang pernah memberi putusan dalam perkara yang sama agar perkara diberi putusan yang sama dengan putusan sebelumnya. Lalu jika sudah adil, tepat dan patut sehingga tidak ada alasan untuk keberatan mengikuti putusan hakim yang terdahulu. Lalu yang keempat ada traktat. Jadi di sini traktat itu adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih dan biasanya disebut dengan negara bilateral. Lalu selanjutnya di sini ada agreement. Jadi untuk agreement ini sama dengan traktat,
Agreement ini merupakan perjanjian dengan menteri-menteri lain yang hanya disampingkan kepada parlemen atau DPR untuk diketahui setelah disahkannya kepala negara. Jadi di sini di agreement ini juga dibahas tentang fase atau tahap traktat. Jadi fase atau tahapnya adalah yang pertama ada sweeting. Jadi sweeting itu adalah penetapan isi perjanjian oleh delegasi pihak-pihak yang bersangkutan melahirkan atau menghasilkan konsep trakta atau sweeting sor konde. Lalu yang kedua, persetujuan masing-masing parlemen yang bersangkutan. Lalu yang terakhir adalah ratifikasi atau pengesahan oleh masing-masing kepala negara. Maka ini juga berlaku untuk semua di wilayah negara. Selanjutnya, yang terakhir ada doktrin. Yang keenam ada doktrin, yaitu doktrin ini adalah sumber hukum karena undang-undang perjanjian internasional dan jurisprudensi tidak memberi jawaban hukum sehingga dicarilah pendapat ahli hukum. Jadi melalui perantara. Selanjutnya, di sini ada kaidah hukum. Jadi kaidah hukum itu apa sih? Seperti yang kalian bisa lihat di layar, kaidah hukum adalah sifat yang memaksa dan sanksinya berupa ancaman hukuman alat-alat kekuasaan negara berupaya agar norma hukum ditaati dan juga dilaksanakan. Lalu selanjutnya, terdapat 3 asas-asas hukum. Yang pertama ada asas lex specialis derogat lex generalis. Nah, untuk asas ini hukum itu atau perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan hukum atau undang-undang yang bersifat umum. Lalu yang kedua ada asas superiori derogat lex inferiori. Untuk asas ini itu peraturan atau hukum yang lebih tinggi tingkatannya mengalahkan atau membatalkan peraturan atau hukum yang lebih rendah tingkatannya. Jadi yang lebih tinggi akan mengalahkan atau membatalkan peraturan yang ada di bawahnya itu. Lalu yang ketiga ada asas lex posteriori derogat lex priori. Jadi asas ini berarti pada peraturan yang tingkatannya sederajat, peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama apabila mengatur substansi yang sama namun bertentangan. Jadi apabila terdapat peraturan yang baru di tingkat yang sama tetapi si tingkatan yang baru ini lebih memiliki peraturan yang lebih baik gitu. Jadi dia lebih memilih untuk mengambil peraturan yang baru ini. Selanjutnya ada pembidangan ilmu hukum. Di sini dipisahkan menjadi 5 bidang. Yang pertama menurut bentuknya. Untuk menurut bentuknya yang pertama ada hukum tertulis atau hukum tertulis ini contohnya itu seperti undang-undang dasar karena hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan ada bukti tulisnya. Lalu yang kedua hukum tidak tertulis. Kalau hukum tidak tertulis ini contohnya adalah pidato presiden setiap tanggal 17 Agustus. Karena hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis ini juga biasanya disebut dengan hukum kebiasaan dan kebanyakan hukum tidak tertulis ini melalui lisan. Lalu yang kedua ada menurut sumbernya. Ini untuk menurut sumbernya sudah dibahas di sumber hukum material tadi, jadi sama aja pengertiannya. Lalu yang ketiga ada menurut tempat berlakunya. Yang pertama ada hukum nasional. Untuk hukum nasional ini hukum yang berlaku dalam suatu negara. Pastinya di setiap negara memiliki hukumnya masing-masing. Lalu yang kedua hukum internasional. Hukum internasional itu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Yang ketiga ada hukum asing, hukum yang berlaku dalam negara lain. Lalu yang keempat, menurut waktu berlakunya. Untuk menurut waktu berlakunya ini ya, yang pertama ada hukum positif. Jadi atau biasa disebut ius constitutum. Maaf ini di part ini ada salah. Harusnya yang kedua itu ius constituendum. Jadi yang pertama hukum positif itu merupakan hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu negara atau daerah tertentu. Lalu yang kedua ada ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Yang ketiga hukum alam. Jadi hukum alam ini hukum yang berlaku dimanapun juga, kapan saja dan untuk siapa saja. Jadi di semua bangsa di dunia itu ada hukum alam. Lalu yang terakhir ada menurut isinya. Di sini ada hukum private. Jadi hukum private ini disebut juga hukum sipil dan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Lalu yang kedua ada hukum publik. Kalau hukum publik ini hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan alat-alat perlengkapan negara dan hubungan antar negara dengan perseorangan atau dengan warga negara. Selanjutnya, di sini ada subjek hukum. Jadi subjek hukum itu adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pembawa hak dan kewajiban di dalam hukum. Untuk subjek hukum sendiri itu terbagi menjadi 2, ada manusia dan juga badan hukum. Kalau manusia ya seperti kita, orang yang dilahirkan secara biologis ataupun natural. Jadi sebagai subjek hukum, manusia juga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum, membuat perjanjian, memiliki harta kekayaan, dan juga sebagainya.
Lalu yang kedua ada badan hukum. Jadi badan hukum atau biasa disebut Recht person adalah suatu badan atau himpunan ataupun kumpulan orang dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Dan kriteria badan hukum menurut ilmu hukum sendiri, yang pertama itu badan tersebut mempunyai tujuan tertentu, lalu badan tersebut juga mempunyai kepentingan tersendiri, ketiga badan tersebut mempunyai organisasi yang teratur, dan yang terakhir badan tersebut mempunyai kekayaan yang terpisah. Jadi maksud dari kekayaan terpisah itu kekayaan badan tersebut tuh dipisahkan dari kekayaan pribadi pendirinya. Lalu materi terakhir ada objek hukum. Jadi objek hukum ini adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat menjadi objek perhubungan hukum. Dan di sini wujud dari objek hukum itu adalah benda. Jadi benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang atau dikuasai dengan hak atau menjadi objek hak seseorang. Dan dapat dikatakan juga bahwa benda adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki oleh orang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila intonasi kurang jelas dan terlalu cepat. Terima kasih dan sampai jumpa di bab selanjutnya.